Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya Ahmad Badrus CGP Angkatan 10 akan memaparkan tugas demonstrasi kontekstual modul 3.2 tentang pemimpin dalam pengelolaan sumber daya. Nah, pada tugas kali ini saya akan mencoba melakukan analisis terhadap video praktik baik, kemudian saya akan menarasikannya tadi video yang disampaikan dengan tujuan pembelajaran khusus, yaitu CGP dapat menganalisis tentang visi dan prakasa perubahan dari tayangan video praktik baik yang ada. Yang kedua, CGP dapat mengidentifikasi kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan masing-masing tahapan bagja dari tayangan video yang ada. Yang ketiga, CGP dapat mengidentifikasi peran pemimpin pembelajaran dari tayangan video. Dan yang keempat, yaitu CGP dapat menganalisis modal utama apa saja yang dimanfaatkan contoh video praktik baik ini. Baik, setelah saya menganalisis dari video yang ada pada LMS, saya temukan akan menjawab melalui pertanyaan-pertanyaan di bawah ini, yaitu kira-kira apakah visi dari sekolah tempat guru dalam video tersebut mengabdi? Setelah saya cermati dari video yang ada, saya simpulkan satu visi, yaitu mewujudkan peserta didik yang aktif, kreatif, mandiri, dan bertanggung jawab. Hal ini saya simpulkan karena saya temukan dalam video anak-anak aktif saat menyampaikan pendapat mereka. Pun juga yang kedua, kreatif, di mana anak-anak saat menata ruangannya menunjukkan sikap kreatifnya. Pun juga mandiri saat mereka berdiskusi dengan kelompoknya, saat mereka mencari inspirasi di kelas-kelas lain, itu juga sikap mandiri. Pun saat di scaffolding oleh guru, itu mereka juga menunjukkan sikap mandiri mereka dalam berdiskusi. Pun yang terakhir juga ada bertanggung jawab, karena pada video tersebut saya lihat pada bagian akhir, selain mereka mendiskusikan apa yang digali, kemudian mereka juga bertanggung jawab atau mengeksekusi dari apa yang mereka imajinasikan atau bayangkan dari kelas yang menyenangkan. Pertanyaan berikutnya, yaitu apakah prakarsa perubahan yang akan dilakukan oleh guru dalam tayangan video? Yaitu prakarsanya adalah mewujudkan kelas yang nyaman dan menyenangkan untuk belajar, untuk mensinkronkan dengan grading kriteria, yaitu yang keempat, menuliskan prakarsa perubahan yang sudah sangat sesuai dan terperinci. Untuk lebih rinci, saya jelaskan pada bagian prakarsa ini melalui tahapan ATAP, yaitu alat bantu menyusun kalimat prakarsa perubahan. A, awal atau aset, T, tantangannya apa, A, aksinya apa, dan P, pembelajaran. Untuk awal atau aset yang saya cermati dari video, yaitu anak yang aktif dalam berpendapat sehingga mudah diarahkan. Aset berikutnya, guru-guru yang suportif dalam memberdayakan sehingga bisa dijadikan coach, tampak pada video bagian awal. Pun bangunan kelas bagus sehingga dapat dimaksimalkan dalam proses pembelajaran, tampak saat anak-anak melakukan gali inspirasi di kelas-kelas lain. Tantangan, yaitu kelas masih kurang nyaman dan menyenangkan untuk belajar. Aksi yang dilakukan yaitu membantu anak untuk belajar atau berlatih. Yang pertama, peduli dengan kenyamanan kelas. Yang kedua, kreatif dalam menata kelas yang menyenangkan. Yang ketiga, merawat kelas sebaik mungkin. P, pembelajaran. Nah, pada tahap ini anak paham mengapa mereka perlu, yaitu merawat dan menjaga kelas agar tetap bersih, nyaman, dan menyenangkan untuk belajar. Setelah melakukan langkah ATAP ini, kita koneksikan dengan prakarsa perubahan yang ada, yaitu mewujudkan kelas yang lebih nyaman dan menyenangkan untuk belajar. Berikutnya, buat pertanyaan. Nah, pada bagian ini tampak apakah pertanyaan utama dari kegiatan dilakukan oleh guru dalam tayangan video tersebut. Pertanyaan utamanya yaitu bagaimana cara mewujudkan kelas yang nyaman dan menyenangkan untuk belajar. Kemudian pertanyaan berikutnya yaitu kegiatan dan tindakan apa yang dilakukan oleh guru dalam tayangan video yang menggambarkan tahapan bagja. Nah, pada bagian tersebut kami mencoba memaparkannya menggunakan tabel bagja sesuai dengan grading kriteria, yaitu yang pertama buat pertanyaan. Di sini menjelaskan menuliskan pertanyaan utama sesuai dengan prakarsa perubahan yang diinginkan.
pertanyaan yang saya munculkan pada pertanyaan utama yaitu apa yang bisa kita lakukan untuk membuat kelas kita menjadi lebih nyaman dan menyenangkan. Yang kedua, bagaimana mewujudkan kelas yang nyaman dan menyenangkan. Daftar tindakannya yaitu menggali cita-cita dan harapan murid-murid. Yang kedua, melibatkan murid untuk menginventaris kekuatan potensi yang dimiliki. Berikutnya, tahapan A yaitu ambil pelajaran. Pada bagian ini dapat menyebutkan lebih dari 3 tindakan. Pertanyaan yang saya munculkan pada bagian ambil pelajaran yaitu apa pengalaman menyenangkan yang pernah dialami murid saat belajar? Apa yang membuat murid nyaman saat belajar? Yang ketiga, kelas seperti apa yang nyaman untuk dan menyenangkan untuk belajar? Dan yang keempat, apakah kelas lain sudah nyaman dan menyenangkan untuk belajar? Yang saya tampilkan daftar tindakannya yaitu yang pertama, meminta murid untuk berkeliling dan menuliskan bagian mana dari sekolah yang disukai. Yang kedua, meminta murid menyebutkan hal-hal yang mereka sukai saat belajar. Berikutnya, meminta murid menyebutkan kondisi kelas yang nyaman dan menyenangkan. Tindakan berikutnya, meminta murid untuk melihat kelas lain untuk menemukan apa yang mereka sukai dalam kelas tersebut, menginspirasi dan membuat nyaman dan menyenangkan dalam belajar. Dan yang terakhir, meminta murid untuk berdiskusi dan membagikan pengalaman dari apa yang mereka temukan tentang kelas yang nyaman dan menyenangkan. Tahapan berikutnya yaitu gali mimpi. Bahasa sini dapat menyebutkan lebih dari 3 tindakan. Pertanyaan yang saya munculkan yaitu seperti apa kelas yang menyenangkan buat kita? Bagaimana perasaan saya apabila kelas itu nyaman dan menyenangkan? Apa yang penting dilakukan agar tetap nyaman, terawat, dan menarik minat? Berikutnya daftar tindakan yang dilakukan yaitu menanyakan pendapat setiap anggota kelas tentang pendapat mereka dan perasaan mereka tentang kelas yang nyaman dan menyenangkan. Meminta murid mengimajinasikan atau membayangkan kelas yang nyaman dan menyenangkan untuk belajar. Berikutnya, meminta murid membuat rancangan atau menggambar kelas yang nyaman dan menyenangkan yang menjadikan semangat belajar. Tindakan berikutnya, meminta murid memaparkan rancangan atau gambar kelas yang nyaman dan menyenangkan seperti yang mereka bayangkan. Tahapan bagja berikutnya yaitu adalah jabarkan rencana. Pada grading kriteria dapat menyebutkan lebih dari 3 tindakan. Pertanyaan yang saya munculkan pada jabarkan rencana yaitu apa langkah-langkah untuk menyiapkan kelas atau sekolah yang nyaman dan menyenangkan. Yang kedua, bagaimana pengaturan isi kelas agar tetap nyaman dan menyenangkan. Berikutnya, apa hal pertama yang dapat dilakukan untuk mewujudkan kelas atau sekolah yang nyaman dan menyenangkan. Daftar tindakan yang perlu dilakukan yaitu meminta murid menyebutkan hal-hal apa saja yang menjadikan kelas nyaman dan menyenangkan untuk belajar. Yang kedua, membuat capaian yang realistis untuk setiap murid. Yang ketiga, membuat daftar siapa saja yang bisa melakukan apa atau membagi tugas membuat kelas yang nyaman dan menyenangkan. Tahapan berikutnya yaitu atur eksekusi. Pada grading kriteria dapat menyebutkan lebih dari 3 tindakan. Pertanyaan yang saya munculkan pada bagian atur eksekusi yaitu siapa saja yang akan dilibatkan dalam mewujudkan rencana ini, apa saja peran masing-masing murid. Yang ketiga, siapa yang bertanggung jawab memonitor agar kelas dapat tetap nyaman dan menyenangkan. Berikutnya, berapa lama dan kapan kita akan mulai mewujudkannya. Pertanyaan berikutnya, apa saja yang diperlukan untuk mewujudkan kelas yang nyaman dan menyenangkan untuk belajar. Daftar tindakan yang perlu dilakukan yaitu pertama, murid berkontribusi dengan menyusun tim kerja dan deskripsi tugas setiap anggota dalam mewujudkan kelas yang nyaman dan menyenangkan. Berikutnya, menentukan tenggat untuk penyelesaian tugas. Dan tahapan berikutnya atau tindakan berikutnya yaitu menyiapkan kelas dan bahan untuk menjadikan kelas yang nyaman dan menyenangkan untuk belajar. Pertanyaan berikutnya pada bagian LMS yaitu apa peran pemimpin yang tergambar dalam tayangan video?
setelah saya cermati video dalam LMS, tampak bahwa peran pemimpin dalam video adalah seorang pemimpin pembelajaran yang mampu memberdayakan murid-muridnya dengan paradigma inquiry apresiatif, di mana guru lebih fokus pada apa yang dapat dilakukan dalam membuat kelas yang nyaman dan menyenangkan, dan memilih untuk tidak fokus pada kelemahan-kelemahan di mana guru tersebut mengajar. Pun dalam pelaksanaannya, guru tersebut juga berkolaborasi bersama guru dalam menggali aset atau kekuatan yang dapat dilakukan, yang kemudian di follow up dengan melibatkan murid untuk menemukan aset atau kekuatan yang menurut peserta didik baik untuk dipilih. Dan ini juga salah satu langkah mewujudkan kepemimpinan murid. Pertanyaan berikutnya yaitu, apa saja modal utama yang dimanfaatkan oleh pemimpin pembelajaran dalam tayangan video? Lalu bagaimana pemanfaatannya? Setelah saya cermati video tersebut, yaitu modal utama yang tampak dimanfaatkan pemimpin pembelajaran tersebut yaitu adalah yang pertama, modal manusia. Tampak di situ ada guru. Pemanfaatannya yaitu mengajak guru untuk berkolaborasi. Tampak pada awal video dua guru yang saling memberikan semangat. Kemudian juga menjadikan rekan sebagai coach untuk membantu bagaimana memberikan sudut pandang yang bisa memberdayakan. Nah, pada bagian awal juga tampak bahwa rekan guru mensupport atau mendukung temannya dalam melakukan pembelajaran yang berpihak kepada murid. Dalam konteks ini yaitu membuat kelas yang nyaman dan menyenangkan untuk belajar. Modal berikutnya yaitu murid yang tampak pada video. Pemanfaatannya yaitu yang pertama, mengajak murid untuk menemukan apa yang membuat kelas menjadi nyaman dan menyenangkan. Tampak pada video bagaimana guru memancing pendapat anak-anak dalam mewujudkan kelas yang nyaman dan menyenangkan. Kemudian yang kedua, pemanfaatannya yaitu memanfaatkan kreativitas murid dalam menyiapkan alat dan bahan yang digunakan untuk membuat kelas yang nyaman dan menyenangkan. Tampak pada bagian akhir, anak-anak menyusun kelas menjadi tempat yang nyaman dan menyenangkan untuk belajar. Modal berikutnya yang tampak dalam video yaitu modal sosial, yaitu yang pertama, kerjasama. Pemanfaatannya dengan adanya kerjasama dengan guru lain dalam bertukar pikiran, memberikan masukan dan saran, guru-guru dapat menemukan sudut pandang baru dalam melakukan pembelajaran yang lebih berpihak pada murid. Pun juga modal sosial berikutnya yaitu saling percaya. Pemanfaatannya adalah dengan ada sikap saling percaya antara guru dan murid, kelas yang nyaman dan menyenangkan untuk belajar dapat terwujud sesuai apa yang anak-anak bayangkan. Tampak di situ bagaimana guru percaya kepada anak-anak dalam mewujudkan kelas yang nyaman dan menyenangkan. Modal berikutnya yang tampak dalam video itu modal fisik, yaitu berupa bangunan. Pemanfaatannya yaitu dengan menjadikan kelas lain sebagai bahan inspirasi anak-anak yang kemudian didiskusikan, yang hasilnya dijadikan bagian rencana dalam mewujudkan kelas yang nyaman dan menyenangkan untuk belajar. Dalam video tampak anak-anak pergi ke kelas-kelas lain untuk mencari inspirasi, melihat bagaimana kondisi kelas yang nyaman dan menyenangkan yang dapat digunakan untuk belajar. Demikianlah video demonstrasi kontekstual dari saya. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.